Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini Mama masih mau ngebahas seputar keuangan gitu ya teman-teman. Nah, yang mau Mama bahas yaitu tentang kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan. Jadi ikutin terus ya video Mama. Nah, kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan yang pertama itu malas mencatat pengeluaran ya teman-teman. Jadi pernah nggak sih kalian itu merasa uang di ATM dan di dompet kalian tiba-tiba habis? Ya masalahnya bukan kecopetan atau dicuri orang ya teman-teman. Tapi itu karena kalian itu nggak pernah mau mencatat pengeluaran kalian. Jadi kalau misalnya kita nggak males nih buat mencatat pengeluaran, pasti kita tahu kemana uang tersebut keluar. Nah terus untuk mencatat pengeluarannya juga harus jelas ya teman-teman. Jadi berapapun nominalnya atau dipakai untuk keperluan apa itu harus dicatat. Jadi nanti pas dievaluasi kita tahu nih kemana uangnya pergi. Nah ini Mama juga sambil gambar gitu ya teman-teman. Jadi ini gambarnya Mama sesuaikan aja nih sama poin yang pertama. Jadi yang pertama kan malas mencatat pengeluaran. Jadi di sini Mama gambar buku gitu, terus pena pensil gitu. Terus juga ini Mama gambar kayak tumpukan uang sama paper gitu, teman-teman. Nah, jadi sebelum lanjut ke poin kedua, ini untuk gambarnya Mama warnain dulu ya. Jadi untuk warnanya Mama masih pakai pensil warna gitu. Terus untuk warnanya juga monoton banget. Soalnya untuk pensil warnanya sebagian lagi dimainin sama si bule ya teman-teman. Jadi waktu mau Mama pinjam nggak dibolehin nih sama si bulenya. Nah, jadi beberapa hari ini Mama lagi seneng banget nih ngebahas soal keuangan rumah tangga gitu. Nah, jadi emang sengaja ya Mama pengen berbagi sama teman-teman, biar teman-teman juga semangat nih buat mengatur keuangan rumah tangganya. Nah, ini Mama udah mau selesai nih mewarnainnya. Jadi ini Mama lagi mewarnain pensil sama penanya gitu ya, teman-teman. Nah, untuk kebiasaan buruk yang kedua, kita itu kurang berpikir panjang ya, teman-teman. Jadi kita itu dalam mengatur keuangan gak cuma untuk saat ini aja, tapi juga kita mengaturnya buat masa depan kita. Nah, selain uangnya ditabung, biasanya kita pakai juga nih buat ngebeli sesuatu. Nah, contohnya kita beli barang elektronik nih, teman-teman. Tapi kadang kita tergiur ya dengan harganya yang murah tanpa kita lihat lagi kualitasnya udah bagus atau belum. Nah, jadi lebih baik kalau seandainya kita mau beli sesuatu, kayak contohnya elektronik tadi, kita keluarin aja nih uang lebih banyak asal untuk kualitas yang bagus. Jadi untuk barangnya itu bisa kita pakai lebih lama daripada beli barang murah tapi cepet rusak gitu ya teman-teman. Nah jadi kita harus berpikir panjang nih biar kita nggak rugi dua kali gitu ngeluarin uangnya. Jadi pastiin aja ya kalau misalnya kita beli barang itu harus sesuai kebutuhan nih teman-teman. Jadi bukan keinginan. Nah ini Mama juga lagi gambar orang gitu, ceritanya orangnya lagi mikir gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk gambarnya Mama juga sesuaiin aja nih sama poin yang kedua. Jadi biar kita itu bisa lebih berpikir panjang lagi ya untuk melakukan sesuatu. Nah ini lanjut Mama juga langsung ngewarnain aja. Dan untuk warnanya juga itu-itu aja ya yang Mama pakai.
Soalnya ini nggak lengkap gitu. Untuk pensil warnanya lagi dimainin nih sama si bule. Maaf ya teman-teman kalau gambar mama nih jelek, nggak bagus gitu. Soalnya udah lama mama nggak gambar, jadi ini tangannya agak sedikit kaku nih kalau disuruh gambar lagi. Nah ini udah mau selesai, mama mau warnainya. Langsung lanjut ke poin ketiga ya teman-teman. Nah untuk kebiasaan buruk yang ketiga, kita itu tidak teliti dalam menggunakan kartu kredit ya teman-teman. Jadi untuk bisa punya kartu kredit itu sekarang syaratnya udah mudah banget nih teman-teman. Bahkan sering juga ya dari pihak bank yang ngejer-ngejer nih supaya kita mau nih buat kartu kredit. Terus mereka juga menjanjikan untuk prosesnya juga cepat. Terus juga nggak ada biaya administrasi seumur hidup. Dan nominal yang diberikan juga cukup besar. Jadi kita langsung tergiur gitu ya teman-teman. Padahal kalau kita berpikir panjang sebenarnya untuk kartu kredit itu bisa jadi beban kita loh kalau misalnya kita nggak bisa gunain dengan cara yang benar. Jadi contohnya ya teman-teman itu belanja nih beli barang sesuatu dengan harga 2 juta. Terus teman-teman lupa nih, aduh kapan ya tanggal pembayarannya. Jadi sampai akhirnya teman-teman itu kena denda. Nah jadi daripada teman-teman nggak bayar, terus juga takutnya nanti ada debt collector atau segala macam, mending ya udah deh kita bayar aja tapi dengan jumlah yang minimum ya teman-teman. Jadi untuk pembayarannya itu kan ada jumlah minimum, ada yang kita langsung bayar full gitu. Nah jadi pilihannya ya udah bayar minimum aja, yang penting kan kita bayar nih. Tapi itu bakal nambah masalah baru nih teman-teman. Soalnya yang kita bayar itu cuma bunganya aja. Jadi untuk hutang pokoknya kan masih ada tuh, masih menumpuk. Jadi kalau memang nggak perlu banget, mending nggak usah punya kartu kredit ya teman-teman. Kecuali teman-teman emang perlu dan teman-teman juga bisa gunain kartunya itu dengan bijak. Nah untuk poin terakhir, kebiasaan buruknya itu tidak memiliki dana darurat ya teman-teman. Jadi kita itu nggak tahu ya kapan kita berada di kondisi-kondisi yang darurat atau kondisi mendesak yang mengharuskan kita untuk segera mengeluarkan uang. Ya contohnya kalau kita lagi sakit, terus ada yang kecelakaan, atau tiba-tiba atap rumah kita bocor. Jadi itu kan harus segera mengeluarkan uang ya teman-teman. Nah biar kita nggak bingung nih ngeluarin uangnya harus dari apa simpanan kita yang mana. Kita harus punya dana cadangan nih, dana darurat yang harus kita sisihkan setiap bulan. Terus untuk nominalnya juga disesuaikan aja nih sama pendapatan teman-teman. Yang penting untuk dananya itu nggak mengganggu simpanan teman-teman yang lain, terus juga nggak mengganggu pos-pos kewajiban yang udah teman-teman buat. Nah jadi sewaktu-waktu kalau misalnya kita butuh, kita udah ada nih dana daruratnya. Jadi kita nggak pusing lagi ya teman-teman harus pinjam sana sini atau harus keluarin dari tabungan kita. Jadi itu penting banget ya teman-teman, kita harus punya dana darurat sendiri nih. Nah jadi itu tadi ya teman-teman beberapa kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan. Jadi untuk yang pertama, malas mencatat pengeluaran. Terus untuk yang kedua, kita itu kurang berpikir panjang nih. Jadi dalam mengeluarkan uang, kita harus benar-benar sesuai kebutuhan ya teman-teman. Terus juga untuk yang ketiga, tidak teliti dalam menggunakan kartu kredit. Jadi lebih baik kita nggak usah punya kartu kredit ya, kalau emang kita nggak terlalu perlu.
Terus juga yang terakhir tidak memiliki dana darurat. Oke teman-teman, sekian dulu ya videonya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat nih buat teman-teman semua. Ketemu lagi di video Mama selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.